biasa kemurahan Tuhan atas kita semua, sehingga pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita serahkan seluruh keberadaan kita hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kesempatan yang indah pada pagi hari ini tidak kita lewatkan begitu saja, tetapi ada sesuatu yang indah yang kita dapat dengan kebersamaan kita pada hari ini bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sembah Dia, kita arahkan segenap kehidupan kita, mata hati kita, iman kita saat pagi hari ini hanya tertuju pada Dia, Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Mazmur 71 ayat 22 sampai 24. Aku mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allah. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu orang dan tertipu-tipu orang yang mengikhtiarkan celakaku. Haleluya. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kenapa jiwaku
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu segala keberadaan kami Tuhan, segala cacat celah kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, dengan bersimpuh di hadirat-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menguduskan setiap kami, Engkau menyuntikkan setiap kami Tuhan. Engkau membalut luka hati kami Tuhan. Engkau mengenyangkan kami dengan segala kebaikan dan kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya, haleluya. Oh
sembah, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami muliakan. Tidak ada nama lain Tuhan selain Engkau, Allah yang menguasai dan bertahta atas genap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai di dalam nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang membuat kami, memberikan kekuatan buat kami untuk kami bersorak-sorai bagi Engkau. Memang tidak mudah untuk mengiring Yesus, untuk melayani Dia, bahkan mengasihi Dia. Banyak hal yang harus kita korbankan, banyak hal yang harus kita sediakan bagi Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan ini tidak akan sebanding dengan mahkota kehidupan yang akan kita terima kelak. Satu yang dikehendaki Tuhan, kita tetap setia, kita tetap komitmen mengasihi Dia, mengiring Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, banyak persoalan yang membuat kita lemah, bahkan mungkin jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi tangannya yang setia tetap menguatkan kita untuk kita tetap setia mengiring Dia. Biarlah kita tetap mengarahkan hati kita tertuju kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan di dalam segenap kehidupan kita. Dunia mengecewakan, harta benda yang kita miliki mengecewakan, orang-orang terkasih kita mungkin mengecewakan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia tetap setia dengan kasih-Nya buat kita semua. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku nyatakan mahkota kehidupan. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
hari ini. Kami boleh mengungkapkan setiap komitmen kami Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau melirik Engkau seumur hidup kami Tuhan. Dan biarlah komitmen itu tetap tertanam di dalam hati kami sampai akhir hidup kami. Bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami boleh melangkah menjalani hari-hari kami bersama Engkau. Berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan baru, urapan khusus dari tempat yang maha tinggi mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan boleh kami terima dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, yang mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang telah memberikan layanan pemberitaan firman kepada kami. Yang kedua, saya berdoa semoga kita tetap sehat, tetap diberkati Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan kita dan pelayanan kita. Amin. Ya. Sebelum kita masuk firman, Bapak Ibu, saya mau bercerita tentang dua kisah tahun lalu ya. Ada dua orang pengusaha yang menghadapi krisis pandemi ini. Yang pertama bernama AW, yang kedua bernama AP. AW ini memiliki bisnis WO ya, wedding organizer, sebagai wedding organizer. Sedangkan AP ini punya bisnis travel. Nah, karena pandemi ini mereka sama-sama mengalami persoalan karena jaga jarak, kemudian orang tidak bisa keluar, orang tidak bisa mengadakan perkumpulan atau kerumunan, sehingga bisnis mereka gagal dan akhirnya terhenti. AW ini orang Sukabumi, akhirnya dia mengalami stres dan memanjat tower sekitar 75 meter dan mau bunuh diri. Tapi akhirnya datang polisi dan juga perangkat desa membujuk supaya turun. Setelah diberi pengertian, akhirnya bisa turun. Kemudian yang kedua, AP, dia punya bisnis travel dan travelnya mendadak tidak laku, padahal dia masih harus membayar cicilan kepada bank. Tapi yang dia lakukan adalah dia merenungkan, memahami situasi, kemudian dia beralih bisnis penyemprotan antiseptik ya. Kemudian gagal, bisnis lagi, akhirnya dia menemukan bisnis sapiku ya, masakan khas dari NTT, dan akhirnya berhasil. Nah Bapak Ibu, dari dua kisah itu sebenarnya yang kita pelajari adalah bagaimana kita merespon sebuah keadaan yang tidak menguntungkan bagi kita, terutama di masa pandemi ini. Mulai dari krisis ekonomi, krisis sosial,
krisis material dan sebagainya. Nah, AP lebih berhasil dalam menangani karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak putus asa dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ekonominya. Dia mulai memutar otak, kemudian membuat inovasi, memiliki kreativitas untuk menciptakan. Nah, respon dalam menghadapi sebuah krisis sangat penting. Demikian juga bagi umat Kristen. Lagu terakhir tadi sangat bagus, Bapak Ibu. Kita memutuskan untuk tetap mengiringi Yesus. Apapun resikonya, berapapun harganya, tetap kita bayar. Karena Yesus sebenarnya sudah membayar dengan nyawanya bagi kita. Penghukuman bagi manusia dia tanggung di kayu salib, bahkan darahnya tercurah. Dia Raja yang mulia, rela menjadi sama dengan manusia, bahkan ditolak, dicerca, dianiaya, terakhir mati di kayu salib. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca kitab Ibrani. Mari kita buka kitab Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan 19. Bagaimana di tengah krisis multidimensi ini, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita tetap setia melayani, kita tetap setia mengasihi Tuhan, kita tetap setia bersyukur, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, penulis Ibrani memperingatkan supaya kita jangan bertindak seperti bangsa Israel yang sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi saksi bahwa Tuhan itu Esa, Yahweh Elohim kepada semua bangsa, menjadi patron bahwa Allah yang benar adalah Allah bangsa Israel, bukan Allah-Allah yang disembah orang Mesopotamia, bukan Allah-Allah yang disembah oleh orang Yunani, orang Romawi, dan sebagainya. Tetapi Yahweh Elohim yang disembah oleh orang Israel. Mari kita baca Ibrani 3 ayat 7-19. Saya baca, Bapak Ibu menyimak. Binasa karena murtad, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyang mencobai aku dengan cara menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah di dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang mulia. Tapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka yang tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, Allah itu sangat istilahnya jengkel ya kepada yang namanya bangsa Israel. Kenapa? Pertama, bangsa Israel tidak paham akan maksud Tuhan.
bahwa bangsa ini dipilih Tuhan melalui Abraham, Ishak, Yakub, 12 suku Israel yang akhirnya mereka pergi ke Mesir karena ada kelaparan, mereka ditindas, itu dibebaskan supaya menjadi bangsa yang mewakili bangsa-bangsa lain di dunia ini untuk mengenal Tuhan. Sebagian besar tidak paham itu. Kalau Musa, Abraham paham ya. Tetapi sebagian besar tidak paham. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, dia ingin kembali lagi. Karena tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan terhadap bangsa ini. Ketika mereka di masa Meribah, Mara, Elim, ketika mereka kekurangan air, ketika mereka kekurangan makanan, ketika mereka bosan dengan makanan yang itu saja, mereka inginnya kembali ke Mesir. Betapa bodoh dan tidak pahamnya maksud Tuhan. Yang dipikirkan hanya persoalan-persoalan jasmani. Itu yang pertama yang membuat Tuhan jengkel. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara, mereka tidak pernah tahu bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Mesias bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Sehingga pemerintah yang akan datang sebenarnya Mesias yang memerintah dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga yang mereka impikan adalah raja yang saat itu harus melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, ya, kemudian juga Babilonia di masa Perjanjian Lama, Asyur dan juga Persia. Yang dia bayangkan adalah kerajaan fisik secara politis. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham jelas bahwa keturunan ini akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia, yaitu apa? Keselamatan. Sehingga Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi. Sehingga bangsa Yahudi tidak mengakui bahwa Mesias itu Yesus yang sudah dinubuatkan dengan jelas, lahir di Bethlehem dari anak darah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Allah gundah terhadap bangsa ini? Karena mereka tidak tahu bahwa untuk menjadi umat Tuhan yang segambar dengan Tuhan, yang segambar dengan Kristus, mereka harus melalui ujian. Tuhan ingin kesetiaan mereka, kepercayaan mereka diuji melalui berbagai cobaan atau ujian. Nah, itu yang mereka tidak paham. Sehingga apa, Bapak Ibu, Saudara, mereka tidak tahan, selalu tidak tahan akan cobaan, akan ujian, akan pergumulan, sehingga mereka gugur iman, sehingga mereka bersungut-sungut dan bahkan mereka memberontak terhadap pemimpin mereka, Musa, Harun dan sebagainya. Tiga hal itu yang membuat Tuhan selalu gundah dan jengkel terhadap bangsa. Dan itu diulangi ketika di Perjanjian Baru. Bangsa ini selalu menekankan hal-hal jasmani, upacara, adat, pakaian, tapi mengingkari substansi dari iman itu. Sehingga Tuhan Yesus memperumpamakannya mereka seperti kuburan. Dalamnya itu sebenarnya kotor, tulang belulang, tengkorak, tapi di luarnya itu bagus. Nah, karena mereka hanya menekankan hal-hal jasmani, bukan substansi rohani. Nah, peringatan ini diulangi oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 10, diulangi lagi oleh penulis surat Ibrani. Memang di Alkitab tidak jelas siapa penulis surat Ibrani, hanya surat kepada Ibrani. Orang mengatakan beberapa ahli, oh ini tulisan Paulus, ada beberapa ahli mengatakan oh ini tulisan Apolos. Tetapi surat Ibrani ini diakui oleh bapak-bapak gereja kita sebagai surat yang sah untuk kita jadikan panutan sebagai firman Tuhan. Nah, surat Ibrani itu ditulis ketika bangsa Yahudi berserakan di Eropa, juga di Italia, juga di Roma. Mereka mengalami aniaya, mereka mengalami pengucilan karena Kristen dianggap bidah dari sekte Yahudi. Kemudian dari sisi kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, mereka membuat pemberontakan karena punya raja sendiri yaitu Mesias. Sehingga agama ini
sering kepercayaan ini sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dibinasakan, harus dihancurkan. Istilah Kristen itu sebenarnya istilah yang sangat jelek di masa itu. Kristen identik dengan dianiaya, dibully, disingkirkan, aneh, sekte, bidah, dan sebagainya. Nah, surat itu ditulis dalam konteks seperti itu. Penganiayaan, mereka mengalami putus asa, mereka mengalami penyiksaan, dan sebagainya. Tetapi penulis surat Ibrani itu mencoba menguatkan iman mereka. Belajarlah dari bangsa Israel. Siapa yang tetap teguh percaya mengiring Tuhan akan masuk dalam perhentian Tuhan, yaitu waktu itu tanah Israel, tanah Kanaan. Nah, sehingga penulis ini ingin tetap mempertahankan iman Kristen sampai pada akhir, pada jemaat. Mereka harus maju terus dewasa rohaninya, tidak kembali ke kehidupan lama atau murtad, kembali ke Mesir, atau meninggalkan kepercayaannya kembali ke agama lama. Nah, disitulah sebenarnya Allah berbicara ya, melalui nabi dan terakhir melalui Tuhan Yesus sendiri yang menggenapi perjanjian lama. Nah, itulah konteks surat Ibrani, Bapak Ibu. Nah, di ayat 3 tersebut nasihatnya jelas. Jika engkau mendengar suaranya hari ini, maka jangan keraskan hatimu. Jangan keras hati, jangan mencobai, menguji, sesat hati, atau bahkan tidak mengenal jalan, tidak tahu apa yang Tuhan inginkan terhadap bangsa. Kemudian maka penulis ini memerintahkan jangan seperti mereka yang murtad, jangan seperti mereka yang tidak percaya kepada Allah. Bagaimana caranya? Penulis Ibrani menasihati sekali lagi, selama masih ada hari ini, mari kita saling menguatkan, saling menasihati, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Nah, itulah inti surat itu, itulah inti perikop tersebut, Bapak. Nah, sekarang mari kita tarik kebenaran ini dalam kehidupan kita. Kita tidak jauh seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Pergumulan, penderitaan, aniaya, cobaan hidup, bahkan kegagalan sering terjadi, sering kita alami. Hal-hal yang kurang berkenan dalam hati kita sering kita alami. Kita bertemu dengan orang yang sangat tidak menyenangkan kita ketemu peristiwa yang membuat kita jengkel, kita mengalami suatu kejadian yang membuat kita repot, membuat kita capek, membuat kita rugi. Kita berada dalam keadaan zaman di mana untuk melakukan bisnis usaha sangat sulit. Kita berada dalam suatu keadaan di mana sekarang orang cenderung memikirkan diri mereka sendiri dan lain sebagainya. Itulah dunia, itulah kehidupan di bumi ini, Bapak. Seperti yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani kepada bangsa Israel, bahwa mereka tidak langsung mulus ke tanah perjanjian. 40 tahun lamanya mereka harus berputar-putar, kekurangan air, kekurangan makanan. Mereka lama menunggu Musa ketika di Gunung Horeb menerima hukum Tuhan dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang sering kita alami. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita sikapkan? Bagaimana sikap respon kita terhadap hal-hal tersebut, Bapak? Penulis Ibrani memperingatkan sangat sederhana. Jangan murtad, jangan keraskan hati, jangan mencobai, jangan menguji, jangan sesat hati, dan yang terakhir harus mengenal jalan Tuhan supaya kita tidak binasa. Nah, dari dua pengusaha yang saya ceritakan di depan tadi, Bapak Ibu, respon sangat mempengaruhi dalam menghadapi pandemi.
Ada pengusaha yang memutuskan putus asa, bunuh diri, naik tower, ingin terjun. Ada pengusaha yang merenung, kemudian berpikir, berinovasi, melakukan kreativitas, dan sebagainya. Apa yang dilakukan bangsa Israel supaya kita bisa bercermin? Bangsa Israel selalu tidak mengenal jalan Tuhan. Banyak peristiwa dalam perjalanannya. Tidak hanya di Mara Elim, masa Meriba, bahkan ketika mau mengintai negeri itu pun hanya 2 orang yang berkata-kata dengan energi aura positif daripada negatif. Kaleb dan Yosua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan ingin mengenal hati kita. Bagaimana cara Tuhan ingin mengenal hati kita? Satu-satunya cara adalah pergumulan hidup. Tidak ada cara lain bagaimana kita mengenal hati Tuhan, yaitu pergumulan, yaitu persoalan. Karena kita bisa saja Bapak Ibu Saudara bersuka cita, mengucap syukur ya ketika segalanya baik-baik saja. Cara mengerti hati Israel, apakah setia pada Tuhan, apakah tahu kepada Tuhan, adalah ketika mereka dihadapkan pada air yang pahit, ketika mereka dihadapkan pada tidak ada air, ketika mereka dihadapkan bosan terhadap makanan yang itu saja, ketika mereka dihadapkan bosan menunggu Musa di Gunung Horeb, sesuatu yang tidak menyenangkan semua. Nah, mari kita sikapi keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang tidak menyenangkan ini sebagai usaha Tuhan untuk mengetahui isi hati kita sebenarnya. Mungkin pergumulan bukan hanya penderitaan saudara, ketika kenyamanan pun terjadi, ketika kenyamanan pun kita alami, kadang-kadang Tuhan juga bertanya, hatinya masih di aku kan? Seperti Salomo, ketika kerajaannya besar, ketika kerajaannya kuat, ketika hikmatnya luar biasa, masih setia kan? Ternyata dia melupakan Tuhan dengan cara menikahi putri raja-raja sekitar supaya negaranya kuat. Padahal kuat itu karena Tuhan. Akhirnya Salomo juga gagal. Daud pun diuji. Ketika dia harus nyaman dan jalan-jalan, akhirnya melihat Batseba. Disitulah. Nah, Bapak Ibu, mari kita sikapi setiap peristiwa dalam kehidupan kita itu sebagai cara Tuhan untuk mengenal relung hati kita. Sebenarnya hati kita itu di mana? Yang kedua, cara Tuhan untuk mengetahui apakah kita itu mengenal jalan Tuhan. Seperti bangsa Israel tidak mengenal jalan Tuhan. Dia itu dibebaskan dari Mesir supaya menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bersaksi di hadapan bangsa-bangsa Mesopotamia, Romawi, Yunani, orang-orang barbar yang tidak mengenal Tuhan supaya mengenal Yahweh Elohim. Tapi gagal. Demikian juga kita. Kita di dunia ini bagai suratan Kristus. Kita di dunia ini punya misi bahwa orang mengenal Allah itu harus melalui Kristus. Di mana Kristus itu? Kristus ya ada di dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita mengalami sebuah persoalan pergumulan atau hal-hal yang tidak mengenakan, di sanalah Kristus harus terpancar. Bagaimana kita bisa mengampuni orang yang menolak kita? Bagaimana kita bisa mengampuni, mengasihi terhadap musuh kita? Bagaimana kita tetap setia dalam keadaan amal? Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus paham bahwa orientasi hidup kita adalah kekekalan. Di dunia ini
sangat sementara. Bapak Ibu, akhir-akhir ini teman seumuran saya sudah banyak yang meninggal dunia. Jadi saya membayangkan kalau yang meninggal dunia itu pasti 80, kayak saya waktu masih kecil itu orang tua 80, 90, 85. Tapi sekarang orang-orang seumuran saya, bahkan adik leteng saya sudah banyak yang dipanggil Tuhan. Memang itu mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah hal yang lain, tetapi saya punya kesan betapa singkatnya hidup ini, saudara. Saya bisa membayangkan kakak saya masih video call di ruang ICU, tahu-tahu 2 hari kemudian juga tidak ada. Betapa singkatnya hidup. Nah, bangsa Israel tidak tahu mengenai kekekalan. Yang dia pikirkan adalah lapar, haus, kembali ke Mesir. Nah, kita diingatkan melalui penulis Ibrani hal-hal kekekalan, langit baru, bumi baru, kedatangan Yesus itu menguatkan kita. Meskipun kita tidak seperti lagu yang pernah kita derita, harus bayar mahal, bayar harga. Kesetiaan itu, ketekunan itu, ketaatan itu, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini mari kita tetap kuat. Amin. Ibrani tadi mengatakan supaya kita saling menasihati, supaya kita saling mendorong, saling membangun. Tidak ada yang melalui khotbah di firman, Bapak Ibu bisa dinasihati di saluran YouTube, di bacaan firman Tuhan, renungan harian, buku-buku iman Kristen dan sebagainya. Di situ Mas Bro dikuatkan. Kita bersyukur kita masih punya Alkitab. Tidak seperti di China, saudara, baca Alkitab aja susah. Kita bersyukur punya bangsa, pemerintah kita membiarkan situs-situs rohani yang bisa kita gali, yang bisa kita pelajari. Gunakan itu. Itu salah satu nasihat supaya kita tetap setia, tetap taat, tidak murtad, tidak mundur. Karena kita tahu siapa kita. Kita dipanggil dari orang Kristen supaya menjadi saksi bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kita dipanggil menjadi orang Kristen supaya seperti Kristus, serupa dengan gambaran anaknya. Caranya bagaimana? Melalui ujian, melalui pencobaan, supaya Allah tahu hati kita itu di mana. Kita mengalami pencobaan, kita mengalami ujian, supaya kita tahu bahwa orientasi hidup kita tidak di bumi ini. Tanah, rumah, ya bisa saja kita punya, tapi itu hanya sementara dan akan kita tinggalkan. Nah, nasihat pagi ini supaya menguatkan hati kita. Jangan khawatir, jangan takut, tetap setia, tetap semangat, meskipun seperti yang dialami bangsa Israel, cobaan, meskipun bahaya, aniaya, krisis dan sebagainya itu melanda. Tuhan tetap melihat kita, amin. Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menanggapi firman ini. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
berdiri saudara-saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh pemahaman. Kita bernyanyi bagi selama kami masih hidup, kami mau terus memuji nama, mau terus bersyukur, mau terus setia Tuhan. Ya aku hendak bermakmur bagimu selagi ada suaramu layak Mari kita tutup mata kita, arahkan hati kita pada Tuhan. Mari kita renungkan kembali kata Ibrani. Selama masih ada hari ini, mari kita terus tetap setia. Mari kita terus tetap tabah. Mari kita tetap terus beriman kepada Tuhan. Jangan sampai undur, jangan sampai murtad apalagi. Pencobaan, krisis, dan segala persoalan memang kita alami. Di sanalah Tuhan ingin mengetahui hati kita, seberapa kita mengasihi Dia, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Di sanalah Tuhan ingin mengetahui apakah kita tetap setia menjadi saksi Kristus. Kita dipanggil menjadi orang Kristen, setia pada visi atau misi yang sudah diberikan pada kita. Di sanalah hati kita akan ditanya oleh Tuhan, apakah fokus kita pada kekekalan atau hal-hal yang ada di dunia ini. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk ke depan, menyongsong hari seminggu ke depan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan melalui firman. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Tanamkan firman ini. Percaya hati jemaatmu di sini seperti tanah yang subur. Karena tumbuh berbuah, melipatkan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, Abah sudah berbicara. Bila firman-Mu tetap menggema di hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pegangan kami hanyalah Tuhan, sebab hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Dan orientasi hidup kami adalah keselamatan yang dari Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Biarlah hidup kami boleh menjadi saksi dan terang. Dan bagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Presiden, Bapak Jokowi, Wakil, Bapak Maruf Amin, Menteri Kabinet Kerja, bahkan Gubernur, Wali Kota, Bupati, semua baik sipil maupun militer, bahkan instansi-instansi terkait yang mengambil kebijakan baik KPK, Kejaksaan Agung, Kehakiman, kami serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, biar setiap instansi-instansi itu berperan aktif, khususnya dinas kesehatan yang saat ini sedang menangani, oh Tuhan, vaksin, di mana masih ada kekurangan sana sini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami. Demikian juga Kabupaten Sleman ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kota kami Jogja juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini.
Biarlah kami sebagai jemaat untuk tetap bersatu hati, tetap komitmen, tetap setia di dalam kami mengiring kepada Tuhan sampai kami bertemu muka dengan Tuhan, sehingga kami tidak gampang disesatkan. Kami tidak dapat diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan, segala persoalan, segala masalah, baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik ekonomi, baik rezeki, baik anak-anak mereka, baik orang tua, apapun yang menjadi pergumulannya, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita undur diri di hadapan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kami berharap, hanya kepada Tuhan kami berserah, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus hidup kami ada di dalam genggaman. Sebab itu hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Dan jika kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, bila hidup kami berbuah, bermanfaat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat kasih karunia, kemurahan dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan akan memberkati engkau, baik berkat-berkat secara rohani dan secara jasmani, itu akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Engkau tetap sehat, engkau tetap kuat, dan engkau tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut dijauhkan dari segala virus pandemi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini terima dalam nama Tuhan Yesus. dalam segenap kehidupan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan segenap kehidupan kami, di jalan-jalan kami hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya bersama Tuhan ada kemenangan sukacita, damai sejahtera Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.